To be honest, maybe it's stupid for me, but I don't know how the regulations are. I only want to play my game and I don't want to think. Bikin semuanya auto terkejut, jelang duel hidup dan mati versus Malaysia U23, tiba-tiba pelatih Gerald van den Burg ngomong tegas begini. Ada apa sebenarnya? Tonton video ini sampai habis ya guys. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Bikin semuanya auto terkejut, jelang duel hidup dan mati versus Malaysia U23, tiba-tiba pelatih Gerald van den Burg ngomong tegas begini. Ada apa sebenarnya? Tonton video ini sampai habis ya guys. Gerald van den Burg langsung mengalihkan fokus ke partai melawan Malaysia di laga penentuan ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga pamungkas grup A ASEAN Cup U23 2025. Garuda Muda saat ini berstatus pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin setelah mengalahkan Brunei dan Filipina. Adapun Harimau Muda menduduki peringkat 2 dengan 3 poin setelah menang atas Brunei tetapi kalah dari Filipina. Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju sebagai juara grup ke babak semifinal. Apabila Indonesia kalah dari Malaysia, supporter Merah Putih harus was-was mengawasi klasemen mini antara dua negara itu dan Filipina. Melihat performa dua laga terakhir, rasanya Doni Tripamungkas DKK bakal sanggup melewati batu sandungan negara tetangga. Pada laga pertama, Indonesia mencatatkan kemenangan terbesar di turnamen ini dengan skor 8-0 atas Brunei. Jens Raven memborong 6 gol, berikut sumbangan masing-masing sebiji gol dari Raihan Hanan dan Arkan Fikri. Pada laga kedua, Indonesia bisa membungkam Filipina dengan skor 1-0, tim yang baru saja mengalahkan Malaysia. Memang cuma ada gol bunuh diri Rosquillo, tetapi Garuda Muda unggul mutlak dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Oleh sebab itu, Van den Burg tak ragu menyanjung pemainnya dan pada saat bersamaan memberi peringatan. Pertandingan kemarin adalah performa hebat, tulis Van den Burg di Instagram sebelum hari pertandingan kontra Malaysia. Namun sekarang waktunya mengalihkan fokus ke tantangan berikutnya, Malaysia. Kemenangan atas Brunei dan Filipina akan percuma jika Indonesia kalah dengan skor 2 gol atau lebih dari Malaysia. Kami pertama harus bertanding melawan Malaysia, ujar Van den Burg dalam kesempatan berbeda. Saya tidak pikirkan yang selanjutnya. Kami ingin fokus dulu melawan Malaysia. Malaysia yang paling penting untuk saat ini bagi para pemain dan supporter yang datang. Jika lolos ke semifinal, Vietnam dan Thailand difavoritkan lolos dari grup B dan C. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg optimistis anak asuhnya bakal menang dalam laga terakhir fase grup Piala AFF U23 2025 menghadapi Malaysia. Van den Burg melihat Harimau Muda sebagai kesebelasan yang bagus, namun tetap percaya diri akan kemampuan Timnas Indonesia U33. Saya pikir semua pertandingan itu penting dan begitu juga melawan Malaysia karena saya pikir mereka adalah tim bagus, tim yang sangat bagus dan saya pikir mereka memiliki banyak pemain bagus. Jadi saya pikir kami harus berupaya meraih kemenangan, kata Gerald ketika ditemui dalam latihan Timnas Indonesia U30 di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu 20 Juli. Saya selalu percaya diri kami baik-baik saja dan kami bisa memenangi pertandingan dan saya pikir lawan juga berpikir sama karena jika Anda bisa kalah, maka akan kalah. Jelasnya melanjutkan. Mantan pemain Ajax dan PSV itu menegaskan persiapan sebelum pertandingan adalah hal utama dan krusial. Saya pikir kami mempersiapkan tim kami dengan baik dan kami tahu Malaysia adalah tim yang sangat kuat, tetapi kami akan berjuang dan mencoba untuk menang, ucap Van den Burg. Gemparkan zona Asia. Di luar dugaan Dean James langsung ngomong begini soal hasil undian ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Go Ahead Eagles, Dean James buka suara soal hasil undian ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Arab Saudi dan Irak di grup B. Skuad Garuda bakal menantang tuan rumah Arab Saudi terlebih dahulu. Laga tersebut bakal digelar pada 8 Oktober 2025. 3 hari kemudian, tim asuhan Patrick Kluivert bakal menantang Irak.
Timnas Indonesia harus menjadi juara grup untuk merebut tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dean James menilai bahwa hasil undian ini menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Pemain 25 tahun tersebut yakin skuad Garuda bisa bicara banyak berkat catatan positif lawan Arab Saudi. Di ronde ketiga lalu, Timnas Indonesia sukses mengantongi 1 kemenangan dan 1 hasil imbang atas Arab Saudi. Ya, saya rasa undiannya bagus, ujar Dean James dalam wawancara dengan ESPNL. Tentu saja, saya belum pernah bermain melawan mereka, Arab Saudi. Tim saya memang pernah bermain melawan Arab Saudi, tapi ada beberapa dari mereka saat ini yang pernah menghadapinya. Saya melihat hasilnya, sekali imbang dan sekali menang, ujarnya. Catatan ini mempertebal keyakinan Dean James bahwa Timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jadi ya, mungkin saya mendapat keuntungan dan saya harap kami bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ujar pemain Go Ahead Eagles tersebut. Saya rasa kita semua menginginkannya, jadi itu yang terpenting, lanjutnya. Timnas Indonesia memang punya catatan bagus lawan tuan rumah grup B. Namun, nasib berbeda terjadi saat jumpa Irak. Timnas Indonesia selalu kalah dalam 3 pertemuan terakhir atas Irak. Meski begitu, Dean James tetap yakin dengan langkah timnya melaju ke Piala Dunia 2026. Ya, saya sangat percaya diri dan saya pikir tim ini sangat dekat untuk mencapainya, ujar Dean James. Jadi, saya pikir kami hanya perlu melakukan semua yang kami bisa sekarang dan berharap yang terbaik, katanya. Pemain berposisi sebagai bek kiri tersebut sudah tak sabar kembali ke pemusatan latihan Timnas Indonesia sebelum ronde keempat dilangsungkan. Ya, kami memang punya grup bersama teman-teman di Timnas Indonesia di sosial media, ujar Dean James. Tetapi saya biasanya langsung pergi ke camp latihan Timnas Indonesia. Jadi, saya belum benar-benar melihat ponsel saya, ujarnya. Alhamdulillah kabar gembira, bek jangkung Timnas Indonesia ini jadi calon kuat promosi Premier League. Begini penjelasannya, Elkan Baggett bermain sebagai starter pada laga Ipswich Town sebagai persiapan promosi dari divisi Championship. Ipswich Town sudah memulai ajang pemanasan menjelang lomba maraton kasta kedua Liga Inggris 2020 5/2066. Klub berjuluk The Blues baru saja terdegradasi dari Premier League, sehingga difavoritkan naik kasta kembali. Ipswich masih dilatih Kieran McKenna, serta tak mengalami banyak perubahan dalam skuadnya. Kepergian terbesar adalah Liam Delap ke Chelsea. Pada Sabtu, 19 Juli 2025, tim berkostum biru menjalani laga pramusim perdana menghadapi klub Austria, Blau-Weiß Linz. Sebagai klub dari kompetisi termewah dunia, Ipswich tak kesulitan membantai Linz dengan skor 4-1. Apa yang ditunggu fans Timnas Indonesia adalah kabar mengenai bek eksil, Elkan Baggett. Sebelum musim ini digelar, pihak Ipswich mengaktifkan perpanjangan kontrak 1 tahun untuk mengikat Baggett. Meski begitu, terdapat kekhawatiran sosok 196 cm itu bakal kembali dipinjamkan, seperti yang sudah ia lakukan 5 kali. Kendati demikian, laga Ipswich versus Linz memperlihatkan bisa jadi terdapat peluang besar Baggett kali ini dipertahankan pelatih McKenna. Line-up starter pertama Kieran McKenna memperlihatkan susunan baru pada 45 menit pembuka, tulis IADT. Alex Palmer terpilih di gawang dengan Ben Johnson, Dara O'Shea, Elkan Baggett, dan Connor Townsend membentuk lini pertahanan. Di antara 5 nama tersebut, 1 kiper dan 4 bek, hanya Baggett yang tak masuk skuad Premier League musim lalu. Pemain 22 tahun itu menghabiskan musim lalu sebagai pinjaman di klub kasta ketiga, Blackpool. Lini belakang yang dihuni Baggett hampir mencatatkan clean sheet andai mereka tak dibobol Ronil Valdo pada menit ke-46. Pada babak kedua, McKenna mengganti seluruh 11 pemain, tindakan yang jamak dilakukan pada masa pramusim. Dengan demikian, Baggett dianggap memiliki kesempatan yang sama dibanding bek-bek mapan milik klub tersebut.
Sebelumnya, media yang sama memprediksi bek yang terakhir membela Indonesia di Piala Asia 2023 itu bakal disekolahkan lagi. Kepergian sementara dengan status pinjaman bagi Elkan Baggett terasa pasti terjadi. Demikian laporan EADT sebelum laga semalam. Akan menarik melihat apa peran mereka, Baggett CS, dalam laga persahabatan mendatang Ipswich versus Linz. Mungkinkah Baggett dipertahankan Ipswich Town dan bermain reguler tiap pekan di divisi Championship?